Selamat sore Mbak Monika. Selamat sore Mbak Marni cantik. Ya. Sahabat SMA 1, Saudara Monika ini adalah alumni SMA 1 angkatan 82. Iya. Ini seorang ibu yang masih cantik pada usia yang seharusnya sudah nggak cantik tapi masih cantik loh. Awet muda Mbak Marni betul. bisa benar. aja deh. Kreatifnya luar biasa juga. Beliau ini ternyata jiwa seninya juga sangat besar. Kemudian jiwa seni itu dibentuk kreativitas lain juga. Beliau ternyata seorang pengusaha roti. dari Cake, mantan ya. penyiar ke roti. Kemudian beliau sebelumnya juga adalah seorang penyiar. Penyiar di Puspita FM. Di Puspita FM. Oh, di Batu Puspita Malang. FM di Batu Malang, ya. Saudara, Mbak Monika ini, Saudari Monika ini adalah salah satu peserta yang kemarin mengikuti lomba puisi. Beliau mengirimkan 2 karya. Sebetulnya karyanya bagus, beliau memang berbakat. Cuma karena tempat syutingnya kurang sehingga nilainya tipis dengan Mas Krisna. Iya. Selisih tipis ya Mas? Selisih tipis. Namun demikian, untuk Mbak Monik juga banyak sekali yang memberikan like, subscribe-nya juga lumayan. Hari ini saya akan mewawancarai Saudara Monika. Semoga nanti apa yang disampaikan Saudara Monika memberikan masukan-masukan buat kita dan mendorong kita untuk mengikuti juga untuk lomba-lomba yang akan datang. Baik, Mbak Moni, berapa hari Saudara menyiapkan lomba puisi kemarin? Selamat sore TV Semansa. Ya. Terima kasih waktunya Mbak Marni. Kalau ditanya berapa hari, sebenarnya nggak ada persiapan terus terang. Nggak ada persiapan. Jujur ya? Iya, nggak ada persiapan jodoh, bagusnya kayak gini, gitu ya. Betul. Bisa ditanya Mas Jafar. Jadi luar gini, biasa ya. waktu itu saya lagi di Kopi Kebun bersama teman-teman SMA 1, terus Mas Jafar telepon kalau mau apa, udah Ada syuting lomba. sekarang aja Mbak Monik lagi di mana? Saya lagi di Kopi Kebun kayak gitu. Ya udah saya meluncur ke sana gitu kan. Bener langsung saat itu. Padahal kita belum latihan sama sekali karena milih judul dan syairnya itu ya malam itu juga jam gitu, 10 malam. Ya, dadaan. Jadi kan gini, saya minta izin sama Om Danu karena kebetulan juga teman SMA itu kan. Om Danu, nanti saya mau syuting di sini ya, untuk apa gitu, untuk lomba puisi. Oh boleh, silakan Mbak Monik, tapi nanti setelah tutup warung kopi kebun dulu belakang BNI Klaten. Terus oke, nggak apa-apa. Terus Mas Jafar masih setia menunggu waktu itu. Setelah jam 10 itu sudah tutup, sudah off musik kan, di situ kan mesti live musik ya kalau Rabu dan Sabtu. Kebetulan waktu itu malam Minggu ya Mas Jafar ya. Terus begitu tutup saya pikir sudah hening suasana itu. Ternyata kan karyawan pada ngambilin piring-piring, nyuci dan sebagainya, klonteng. Suara glunting-glunting gitu. Udah akhirnya pindah ya Mas. Pindah ke agak ke depan tuh. Suara itu apa? Mbak. Kayak kebun binatang. Ini gimana ini? Masuk saya udah di panggung tuh, saya pinjam stage-nya waktu itu ya. Udah saya di stage-nya itu udah gini-gini, terus nggak taunya belakang tuh mbak suara macam-macam itu binatang tuh udah masuk semua kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi karena mungkin juga emang terus terang kurang persiapan, karena milih temanya dan judulnya juga saat itu saya baca juga saat itu juga. Spontanitas. Jadi spontanitas di sini. Jadi saya emang sama sekali tidak ada persiapan. Kemudian Mas Jafar ke ruko saya hari-hari berikutnya, ke ruko saya minta diulang lagi tapi dengan judul lain. Oke. Akhirnya saya syutingnya di kantor kecamatan Kebonarum. Jadi depan ruko saya itu kan kantor kecamatan Kebonarum. Itu juga ternyata setelah saya masuk ke dalam bukan ruangan ya itu ya, kecamatannya ya, lokasi sampai dalam itu masih juga ramai juga karena memang jalannya agak ramai memang gitu ya. Jadi saya benar-benar di depan kantor Pak Camat itu. Jadi belakang supaya tidak kelihatan camatnya, saya ambilnya gini Mas Jafar, jadi miring gitu. Jadi ada tulisannya Pak Camat gitu, saya miring gini kan, jadi kan tidak kelihatan camatnya. Jadi waktu itu memang sangat keterbatasan dan spontanitas. Mohon maaf karena memang bukan saya tidak mau menyiapkan diri, enggak, tapi karena memang saya kan
akhir-akhir ini kan saya sibuk di perbolenan, jadi apa Iya. ya, nginem, istilah saya nginem. Iya, di- Apa ya, waktu saya habis untuk yang di kuliner itu gitu kan. Terus bagus. saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Mani tadi, bahwa kita harus bermanfaat, betul? Tuh, Ya kan? Hidup itu harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Sukses-suksesnya orang kalau tidak bermanfaat, bermanfaat ada manfaatnya. betul. Boce itu ya. Iya, istilahnya. betul. Nggak ada manfaatnya, nggak berguna lah. Nah kebetulan ini apa ya, sehati seirama klik gitu dengan apa yang barusan saya ini tadi saya ditelepon Mas Japar tuh ke sini tuh, barusan kami rapat semansa juga tapi 82. Jadi memang gini, ini saya akui ya bahwa Semansa Klaten tuh luar biasa. Lintas angkatan tuh apa, kekeluargaannya, rasa Andar Beni memiliki Kebersamaannya. persamaan luar biasa, betul. Dan yang tadi saya habis rapat itu judulnya komunitas kami adalah Omah Migunani. Mohon restunya nanti sebentar lagi kami akan launching untuk kopi barista Semansa Klaten. Dan kebetulan saya saat ini sebagai pilot projectnya. Terus ya gimana ya, saya dipercaya gitu ya. Iya. Sudah setua ini masih Pantas- dipercaya. Pantas, Mbak. Pantas, Mbak Sudah setua Niki. ini saya dipercaya untuk pilot Karena memang projectnya. bakatnya di fashion cake semacam itu. Iya, dan kebetulan ini Mbak Mani, soalnya ini jauh dari ijazah saya. Soalnya kan saya sarjana biologi. Terus saya tapi suka di seni memang. Sangat suka, dan kebetulan saya apa yang bikin grup itu yang seni pecinta ya, pecinta seni dan budaya Semansa Klaten itu. Dan itu akhirnya menurun juga kalau Mbak Ratna tadi ceritakan Untuk harus bisa putrinya, memberi contoh ke putrinya, betul. Iya. Selama ini terus terang saya selalu hanya memberikan contoh pada anak-anak. Jadi saya tidak pernah menyuruh, kamu harus bisa kayak mama jadi penyiar, kamu harus bisa kayak mama bisa fashion show, kamu harus bisa bikin puisi. Saya bahkan dulu tuh hobi saya bukan hanya bikin puisi, tapi saya hobi saya tuh bikin novel dulu. Waktu SMA tuh saya udah punya banyak novel. Novel, cerpen tuh udah banyak. Berarti itu. penulis juga ya. Dulu ya, betul. Terus ke penyiar, bahkan akhir-akhir ini saya masih ikut lomba-lomba menulis dan sebagainya, cuman ya apa ya, hanya di sela-sela kesibukan. Dan sebenarnya kalau untuk puisi terus terang saya udah lama nggak baca. Kalau bikin iya sering. Jadi hampir tiap saat itu saya bikin puisi tuh apa ya, kayaknya enak gitu, Sambil mudah gitu. nulis Iya. gitu ya. Apapun tuh saya bikin puisi gitu kan. Bahkan kalau untuk membacakan dan dilombakan memang terus terang saya memang jarang ya. Baru kemarin itu dan tanpa persiapan. Kebetulan anak saya yang nomor 2 itu kan Miss Icon Indonesia, Meme itu. Terus tahun 2020, tahun 2021 menang lagi di Miss Environment Indonesia 2021. Terus ini masuk lagi, dia masuk nominasi lagi di Duta Peduli Sosial DKI Jakarta. Jadi, Tahun 2018 dia Duta Bahasa DIY, jadi dia kan kuliahnya di UGM. Jadi emang anak-anak itu nurun saya, dan papahnya kan pelukis, suka ngelukis. jadi- Dan jadi itu jiwa seni iya, semua. jiwa seninya tuh nurun. Jadi mereka tuh pintar ngelukis dan pintar nyanyi, pintar fashion show, pintar udah lah, pokoknya saya tuh sampai ini kok semua diwarisi gitu ya. Padahal saya tuh terus terang nggak pernah ini ya. Karena anak saya nomor 1 meninggal karena gempa itu, sejak itu saya udah sepakat sama papanya, pokoknya 2 anak ini, cewek-cewek ini nggak boleh belajar. Nanti kalau belajar pinter, yang nomor 1 kan siswa teladan sekabupaten dulu. Koko itu, terus SMP-nya dapat beasiswa ke Singapura, Ursulin, belum berangkat tapi Tuhan mengambilnya, dapat gempa tektonik 2006, 27 Mei, ya kan? Saya masih ingat itu. Terus mau berangkat sekolah sudah pakai seragam itu, terkena gempa dan langsung meninggal saat itu. Ya Saya seperti Allah. orang gila. Saya seperti orang gila. Saya protek sekali ke anak, sangat protek. Pokoknya saya Trauma, harus, ya. pokoknya kalau bisa itu tak gondeli, tak kekep terus gitu ya kalau bisa. Tapi kan itu nggak bisa mandek di sini saja. Mereka harus tumbuh dan berkembang. Tapi tetap saya minta nggak usah belajar yang tidak pintar. Tuhan akan mengambil anak-anak yang istimewa. Itu prinsip saya dan papanya seperti itu. Akhirnya saya tetap nggak membolehkan kalau misalnya ikut ini, ternyata mereka bagus, tetap baik gitu. Meskipun tidak boleh belajar tetap baik. Meme itu SD-nya pegang NEM tertinggi, SMP-nya Pangdilur juga, itu masuk SMA juga NEM-nya tinggi. Tapi karena saya udah trauma, saya nggak boleh masuk SMA 1. Saya masukkan SMA Negeri 2 deket rumah saya Truno. Oh, Saya kan gitu. rumahnya di Truno. Jadi meskipun saya dulu tuh SMA 1, tapi karena trauma
kehilangan Iya. anak itu. Terus yang nomor 2 itu meme itu saya nggak boleh untuk ke SMA 1. Sebetulnya namanya cukup. Terus ya udah di SMA Deso. Ternyata saya SMA 1 nggak keterima di UGM, meme yang SMA 2 malah keterima di UGM bebas tes. Oh, iya. SMPTN dulu. Jadi jalur apa? Jalur SBMPTN. prestasi itu ya. Oh, iya. Terus akhirnya apa? Lulus kuliah sudah masuk ke Bank Mandiri. Sampai sekarang masih kerja di Bank Mandiri Jakarta. Di sana juga dia peduli lingkungan, dia ikut komunitas, banyak komunitas dia. Saya tuh sampai gini, saya tuh memang orang seni tapi kalau saya misalnya harus ngurusin sampah apa tuh saya tuh agak jijik itu. Itu anak saya dua-duanya tuh enggak. Sofi tuh di Malang tuh juga gitu. Suka sama pemulung, sama tuh bantuin. Bahkan dia punya program berbagi setiap Jumat tuh, Jumat sama Rabu kalau nggak salah. Dia dari uang sakunya itu dia selalu memberikan apa kayak kue-kue itu sama minuman gitu ya, dibagi untuk yang tukang sampah dan dia ikut ngulung. Kalau saya kan nggak bisa gitu, nggak tekan. Meme juga gitu kakaknya yang di Jakarta itu juga gitu. Jadi peduli lingkungannya banget gitu. Jadi saya sangat bersyukur dan kemarin saya diberi kesempatan Mas Jafar dan Mbak Marni untuk ikut lomba baca puisi. Saya sebenarnya nggak mau, Mas Jafar saya sudah tua, saya nggak mau. Tapi Mas Jafar memberi support terus nggak apa-apa gitu ya. Sudah saya ngomongin aja. Mohon maaf apabila pemirsa semuanya, saya mohon maaf kalau tidak bisa maksimal gitu ya. Iya. Begitu Mbak Marni. Terima kasih sekali yang sudah disampaikan Mbak Monik tadi. Yang pertama itu bisa menjadi motivasi Mbak Monik untuk tahun yang akan datang ada persiapan. Ya. Karena ternyata kalau tidak ada persiapan, walaupun sebakat apapun, Ya, betul. ya kalau tidak ada persiapan itu orang yang menilai tidak cuma satu permasalahannya, sehingga orang yang banyak itu akan menemukan kekurangan-kekurangan. Jadi nanti jadikan motivasi untuk yang kedepan. Amin. Kemudian yang kedua, yang namanya mutiara terpendam seperti apapun akan tetap muncul dalam bentuk cahaya yang baik. Amin. Apa yang telah dilakukan Mbak Monik ini telah memberikan banyak sekali masukan buat kita. Ternyata bahwasanya bakat itu dipendam seperti apapun akhirnya akan muncul. Nah, pesan saya untuk Mbak Monik, karena ternyata bahwa putra-putra Mbak Monik semuanya hebat-hebat. Amin. Karena panjenengan seperti mutiara yang tersembunyi. Jadi bagaimanapun ya menelorkan cahaya-cahaya pada putranya. Mau ditutup seperti apapun, ternyata Tuhan berkehendak lain. Artinya bahwa di sini putra-putra Mbak Monik telah tumbuh dan berkembang, mempunyai bakat yang bagus, bermanfaat untuk masyarakat, punya prestasi-prestasi yang gemilang, dan insya Allah itu akan menjadi tuntunan juga buat Mbak Monik, kebanggaan, dan juga menjadikan satu anugerah yang perlu disyukuri oleh Mbak Monik, dan terus dipacu putra-putranya supaya tetap bermanfaat untuk lingkungan dan sesamanya. Kemudian yang ketiga, trauma yang Mbak Monik alami, saya bisa paham, namun sangat yang trauma. namanya trauma harus pelan-pelan dihilangkan. Karena segala yang terjadi pada kita itu bukan kehendak kita, itu ada yang nyeting, yang maha kuasa. Jadi kalau yang maha kuasa menitipkan anak-anak yang hebat pada Mbak Monik, kemudian yang maha kuasa itu berkehendak mengambil, ya itu Mbak Monik ikhlaskan karena diminta yang punya. Jadi Mbak Monik jangan sampai rasa traumanya itu berkelanjutan sehingga menjadi anak-anak yang lain menjadi korban yang harusnya bisa lebih tinggi karena dibatasi Mbak Monik, jadinya jadi tidak tercapai, tidak maksimal. Nah, semoga dengan hasil pertemuan kita ini Mbak Monik bisa mengambil hikmah ternyata bahwa segala sesuatu yang kita kehendaki belum tentu sesuai dengan yang ditakdirkan untuk kita. Betul. Saya percaya. Kemudian yang kedua, ternyata bahwa kalau memang kita itu mempunyai satu kelebihan, jangan dipendam-pendam lagi. Biarkanlah kelebihan itu berkembang dan bermanfaat untuk sesama. Amin. Mbak Monik, minta sekali lagi kesan dan pesannya terakhir ini untuk lomba puisi semacam ini, baik yang akan kita rencanakan yang akan datang ataupun yang sudah berlalu, monggo dikasih kesan dan pesan. Kesan saya sangat luar biasa ini. Artinya panitia
betul-betul penuh semangat dan apa ya, melakukan segalanya itu dengan hati kalau menurut saya. Mas Jafar tuh kadang kalau ke ruko tuh saya sampai ya ampun, Mas saya lagi repot gimana ya, sudah besok gitu. Jadi akhirnya tuh saya yang benar-benar minta maaf ya Mas Jafar ya. Jadi apa, penuh semangat dan melakukannya dengan hati. Iya, betul. Ya. Mbak Mani juga begitu. Sebelum Manu itu kan juga ngirim puisi kan, baca puisi di grup saya itu kan. Jadi saya gini, luar biasa, makanya saya gini, ya udah saya ikut aja nggak apa-apa saya gitu kan. Mbak Mani aja mau baca puisi saja kan. Terus saya ikut karena saya lihat Mbak Mani juga waktu itu kan juga ngirim baca puisi ya waktu itu ngirim, baca puisi di WA saya Prof. itu, Nastain ya. Betul. Terus kesan saya memang gimana ya? Mungkin belum banyak orang bisa terjaring. Ya. Nggak tahu nanti dengan cara apa, kita memang butuh ini ya, karena kita kayaknya udah begitu lama kita tidak memunculkan baca puisi kayaknya seperti itu ya. Nah itu nanti nggak tahu dari program-program apa dari Dinas Pariwisata atau gimana nanti. Kerjasama mungkin dengan Dinas Pariwisata kita ngadakan panggung terbuka. Betul. Barangkali atau dengan demikian nanti bisa ya. Iya. Karena anak saya yang Meme itu kan juga dulu Mbak Klaten. Iya. Meme itu Mbak Klaten. Terus masuk ke Miss Global Jateng juga, terus Miss Icon Indonesia itu. Jadi mungkin para putri dan putra atau putra-putri lurik itu kan Klaten selalu ada, setiap tahun ada lomba itu. Putra-putri lurik dan Mas Klaten, Mas Mbak Klaten gitu ya. Nah itu nanti mungkin semacam diwajibkan atau gimana, karena selama ini penampilannya mungkin kayak Meme dulu kan biola kayak gitu ya. Tapi jarang yang menampilkan baca puisi itu, kayaknya jarang gitu loh. Saya selama ini ngikuti kok jarang gitu ya. Nah itu bagus. Makanya anak saya yang nomor 3 itu sekarang kan kepilih di Putra Putri Karya Jateng untuk tahun ini 2022, mohon doa restunya gitu kan. Itu juga saya arahkan gitu. Kamu misalnya kamu bisa main keyboard, main apa gitu, tapi tolong dong dimunculkan ke yang seninya, seni dan budayanya. Iya kan? Masuk kalah sama mama gitu, mama aja masih mau lomba gitu kan. Jadi terus oke Mi gitu kan, nanti coba gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin kita belum semaksimal mungkin untuk menjaring. Sebenarnya sudah bagus, cuman belum semua terjaring itu sekabupaten. Karena caranya begini Bu, mungkin kalau satu kabupaten itu ada berapa kecamatan ya? 17 atau berapa ya? Itu setiap Pak Camat dimintai tolong gitu kan ke warganya. Seperti itu kan bisa, atau lewat Dinas Pariwisata itu mungkin lebih cocok ya. Seperti itu. Terus kesan saya pesan saya itu tadi Bu. Tetap dilanjut lagi ya kan. Diteruskan aja, dilanjutkan lagi, ini sangat bagus. Dan generasi muda terutama supaya lebih digalakkan lagi untuk mencintai seni dan budaya, karena saat ini memang sudah agak langka generasi muda mencintai seni budaya kita, padahal Indonesia luar biasa ya kan. Perkembangannya sekarang ini ya. Jangan-jangan nanti tidak diambil lagi kayak wayang dan sebagainya, batik apa itu kan puisi dan sebagainya diambil negara tetangga kan juga kita merasa nggak enak gitu kan, rasa gelo gitu kan. Jadi mohon supaya lebih digalakkan lagi, karena jarang sekali 1-2 tidak, mungkin 1001 ya, atau 10.001 seperti Mbak Marni nih. Kerso masih seorang yang sudah titelnya udah berderet itu masih kerso mau merangkul kita, itu sudah luar biasa. Matur nuwun Mbak Marni, sukses terus nih. Semangat terus pokoknya. Semangat pokoknya saya dukung dari jauh gitu. Ya, terima kasih Mbak Monik. Demikian rekan-rekan, ini tadi hasil wawancara dengan Saudari Monika. Beliau adalah alumni Semansa angkatan 82 yang masih eksis dalam segala bidang, dan tidak cuma dengan kata-kata tapi dengan tindakan, karena putra-putranya ternyata semuanya berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang seni. Beliau sendiri adalah seorang wirausaha. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan motivasi pada kita dan membuka pemikiran kita untuk selalu berjuang mencapai prestasi tertinggi dan mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan. Semoga kita selalu migunani. Orang rumangsani migunani,
nanging migunanine gede banget. Ngaten, matur nuwun nggih, assalamualaikum nggih. Monggo. Nggih. Arep foto dulu bareng-bareng nggih.